Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis kita ini tanpa ada halangan sesuatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu dan hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pengajian ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Afif Najamuddin SPDI Al-Hafidh dari Pondok Pesantren Iskarima Karanganyar. Sebelum pengajian ini kita mulai, ada dua pengumuman. Yang pertama, ikutilah kajian Road to Mekah dengan tema cara cepat pergi haji dengan mengakses kekuatan kepasrahan bersama Ustadz Nuril Azhuri, tanggal 20 Oktober 2013 jam 8 atau besok hari Ahad setelah pengajian ini selesai. Kemudian pengumuman yang kedua, diberitahukan kepada para jamaah, ini ada program obral kurban 1 ekor sapi. Sekali lagi, ini ada program obral 1 ekor sapi untuk kurban Idul Adha di daerah Soko maksud saya. Kekurangan 2 orang peserta dengan biaya masing-masing 1.500.000, jadi kurang 3 juta. Mungkin bagi bapak atau ibu yang pengen berkurban sapi dengan istilahnya patungan ngaten nggih, bisa menghubungi Bapak Masuri, panitia pengajian Ahad pagi Al-Manar. Nanti tempat kurbannya adalah di Soko, di daerah kristenisasi seperti yang telah kita ketahui. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Afif Najamuddin SPDI Al-Hafidh, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilm
melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu berusaha untuk menaikkan martabat kita di sisinya dengan cara mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilm, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita yang berada di majlis ini, karena kita berada dalam satu tempat yang dinaskan oleh Al-Quran, yaitu tempat untuk thalabul ilm. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah dan kita sudah sampai hari ke berapa, Pak? Hari ke-8. Insyaallah hari Senin besok kita akan melaksanakan Shaum Arafah, karena yang di Mekah yang melaksanakan ibadah haji juga melaksanakan wukuf. Berarti insyaallah hari Selasa kita melaksanakan Idul Adha. Sudah banyak saya kira pembahasan yang disampaikan terkait dengan Idul Kurban oleh para asatidz, para muballigh. Berkali-kali mungkin kita mendengar, tetapi tidak salah kalau kemudian semakin sering kita mendengar, semakin sering kita mendapatkan wawasan tentang hal yang sama, maka pada saat itu pula akan semakin bertambah dan semakin yakin kita dengan syariat ini. Kita lebih mengenal Idul Adha dengan Idul Kurban, karena di sana kita dianjurkan untuk berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Wanhar, kata nahar itu adalah tempat di mana hewan disembelih atau tempat penyembelihan, berarti di sini leher, itu nahar. Maka sembelihlah hewan kurban itu. Adapun kata-kata kurban itu sendiri, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat, sedikitnya ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan kata kurban. Salah satunya terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 27 atau 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, tentang kisah putra beliau Qabil dan Habil yang memberikan kurban, hanya memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata fataqabbalaha biqabulin hasanin. Kedua orang putra Nabi Adam ini melakukan satu persembahan. Untuk apa? Kurbanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diterima dengan cara penerimaan yang baik, ada juga yang ditolak. Kata kurban berasal dari kata qoroba, artinya qaf, ro dan ba, artinya dekat. Kurbanan adalah untuk mendekatkan diri. Qabil dan Habil memberikan kurbannya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada akhirnya yang diterima adalah persembahan dari Habil, karena persembahannya adalah persembahan yang terbaik. Idul Kurban, hari raya kurban, adalah hari raya yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban itu, baik itu kambing, sapi, unta ataupun hewan-hewan yang lain. Itu hakikat daripada kurban itu. Jadi ketika kita melaksanakan kurban,
berarti kita berusaha melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Idul Adha ini kita ada nama yang lain, yaitu Idul Adha, dan itu nama yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita punya 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga penyembelihan disebut juga udhiyah. Kata-kata udhiyah dari korban itu, udhiyah itu artinya berkorban. Kita mengenal dengan tadi kata kurban yang artinya mendekatkan diri. Adapun Idul Adha dikenal juga dengan persembahannya adalah udhiyah, sembelihannya. Nah, sembelihannya itu adalah hewan yang kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sudah kita kenal bersama, sudah kita ketahui bersama, adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka lebih mencintai dunia atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun di dalam tafsir yang lain menyebutkan ada ikhtilaf, ada yang mengatakan itu bukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi salam, tetapi dengan putra yang lain, yaitu Nabi Ishaq alaihi salam. Tetapi yang paling masyhur dan yang diterima adalah dengan Nabi Ismail alaihi salam. Itu kisah yang sudah kita kenal bersama tentang Idul Adha. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan saat ini? Rasulullah bersabda bahwasanya ma min ayyamin a'zam wa ahabba ilallahi min hadhil ayyam al-amalu salihu fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari dari hari-hari yang lebih afdol, yang lebih Allah cintai, amal saleh dilakukan di dalamnya, kecuali daripada hari-hari ini, yaitu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amal-amal ibadah yang dilakukan di hari-hari itu juga lebih baik daripada berjihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya berarti amal saleh yang dilakukan mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah itu adalah amal-amal yang afdal. Afdalul ibadat wa ajallul qurubat. Kata Imam As-Sa'di menafsirkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Beliau mengatakan 2 ayat ini atau 2 ibadah ini disebutkan secara khusus, khussahatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurubat. Karena salat dan berkurban adalah ibadah yang paling afdal, utama, kemudian ibadah yang paling jalil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis yang lain Rasulullah mengatakan ibadah yang dilakukan di awal-awal Zulhijjah adalah ibadah yang a'zam, ahabbu ilallah, lebih dicintai, bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Illa rajul, kecuali apabila ada seorang laki-laki yang keluar binafsihi wa mali, keluar dengan harta dan jiwanya, walam yarji bi syai'in min dzalik. Dia berangkat berjihad dengan jiwanya, dia berangkat berjihad dengan hartanya, tetapi dia tidak pulang dengan salah satu di antara keduanya. Hartanya tidak kembali pulang, jiwanya juga tidak kembali pulang. Artinya ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah ini sangat besar, tetapi tidak bisa mengalahkan besarnya pahala mati syahid. Amal apa saja yang paling banyak atau yang disyariatkan? Semua amal-amal ibadah. Saum dilaksanakan dari tanggal 1 khair, tidak hanya saum Arafahnya saja. Memperbanyak zikir, memperbanyak silaturahim, memperbanyak ibadah-ibadah apa saja yang disunahkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu sangat dianjurkan dilaksanakan di awal-awal bulan Zulhijjah dalam rangka
ta'zim hadhil ayyam, mengagungkan hari-hari ini, walayalin asyr. Yang dimaksud adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ahibati fillah, ikhwan fiddin wal akhwat rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim kita akan mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Kenapa kok bisa seperti itu? Dari kisah perjalanan hidup beliau bersama putranya Nabi Ismail, perjalanan hidup beliau dengan istri beliau, bisa kita ambil banyak ibrah, banyak faidah. Kenapa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dari kisah kurban ini kita mengetahui bahwa Nabi Ibrahim sudah lama tidak memiliki keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan pada saat di puncak kecintaannya, penantian yang sangat panjang, dan Allah berikan penantian itu jawaban berupa putra yang dinanti-nantikan. Ternyata pada saat beliau sedang mencintainya, Allah memberikan ujian untuk mengorbankannya, untuk disembelih. Dan Nabi Ibrahim kemudian bermusyawarah kepada putranya. Aku melihat dalam mimpi untuk diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail juga membolehkan, insya Allah engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang saleh. Dan Nabi Ibrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua-duanya sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah pasrah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail juga sudah pasrah, dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hampir disembelih, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi kamu. Nabi Ibrahim yakin bahwasanya mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan yang sempurna inilah yang kemudian menghantarkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu sekalian, siapa orang tua yang tega untuk membunuh anaknya yang diharapkan, tentunya anaknya yang diharapkan kelahirannya, kemudian tahu-tahu suruh dibunuh? Tidak ada yang tega, kecuali kalau anaknya itu lahirnya nggak diharapkan, lahir karena perzinahan, biasanya tidak diharapkan, sehingga kelahirannya itu sangat dibenci. Tapi penantian yang sangat panjang dari Nabi Ibrahim, menginginkan seorang putra, menginginkan keturunan, tahu-tahu begitu lahir kok disuruh dibunuh, itu adalah satu hal yang sangat bertentangan. Bagaimana mungkin Allah menyuruh saya untuk membunuh anak saya sendiri? Tidak masuk akal, ghair ma'qul. Tetapi karena Nabi Ibrahim adalah seorang mukmin, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, yang beliau adalah uswah bagi yang lainnya. Beliau yakin Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba melaksanakan ketaatan dan membiarkannya berada dalam kesengsaraan. Maka ketika itu beliau yakin, langsung dilaksanakan. Artinya apa? Beliau memiliki sifat husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki sifat husnudzan, berbaik sangka. Selama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ujung-ujungnya adalah kebaikan. Sifat ini yang perlu kita miliki. Karena tidak sedikit di antara kita yang sering suudzon kepada Allah. Ketika rizki kita sedang sulit, sedang susah, kemudian kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan Allah sedang benci sama saya. Tapi sebaliknya, ketika rizki kita sedang banyak-banyaknya, kita menganggap berarti Allah sedang menyukai saya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu
fayaqulu rabbi akraman. Fa ammal insan, adapun manusia ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bala, mabtalahu rabbuhu, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, fa akramahu, dimuliakan dia, wa na'amahu, diberikan nikmat, fayaqulu rabbi akraman. Oh, Tuhanku sedang suka nih, sedang memuliakan aku ketika diberikan nikmat yang sangat banyak, ketika sedang di atas. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, tetapi pada saat sedang diuji, disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan aku. Padahal rizki yang banyak belum tentu itu tanda dia dimuliakan. Fir'aun rizkinya banyak, Qarun rizkinya banyak, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicap mereka semua adalah penghuni neraka. Nabi Ayub diberikan penyakit, Nabi Syuaib juga diberikan ujian, Nabi Nuh alaihi salam dan seluruh para nabi diberikan ujian yang sangat menyengsarakan, tapi Allah menjanjikan mereka dengan jannah. Itu bukti bahwasanya kekayaan bukan pertanda kita sedang diberikan kemuliaan oleh Allah, tapi itu bentuk ujian. Nah, oleh sebab itu ketika kita mendapatkan rizki yang agak sulit, yang harus kita lakukan adalah, sifat yang harus kita miliki adalah husnudzon, berbaik sangka, sebagaimana Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Tidak lantas kemudian banyak bertanya, Allah ini kenapa sih kok nyuruhnya yang macam-macam kan? Allah ini kenapa sih, kata ibu-ibu, kok ada syariat poligami? Jangan-jangan Allah juga menginginkan supaya semua laki-laki ini poligami. Kenapa harus ada? Jangan suudzon dulu. Ada manfaat di sana, kemudian ada faidah, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak juga sama. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat jihad, di mana semua orang membenci untuk berperang, semua orang membenci pertumpahan darah, tapi kenapa harus ada ini? Tidak boleh husnudzon. Semua syariat yang datang dari Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ketika kita melaksanakannya dengan lapang dada, kita akan mendapatkan kebaikan. Nabi Ibrahim walaupun mungkin di awal merasa tidak yakin, tapi kemudian tumbuh keyakinan itu dan husnudzon kepada Allah, sampai ketika dilaksanakan Allah pun menggantinya dengan sesuatu yang lain. Putranya tetap menjadi seorang putra, dan Nabi Ibrahim mendapatkan satu gelar Khalilullah. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim adalah keturunan para anbiya. Itu yang harus kita jadikan landasan, husnudzon billah. Apapun yang datang menimpa kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik itu semua pasti Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih besar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ada yang tahu pekerjaan Nabi Ibrahim waktu kecil? Beliau menjual patung. Ya, menjual patung. Patungnya buatan ayahnya. Nama ayahnya Azar. Dalilnya mana, Pak? Kalau nama ayahnya itu Azar. Dalilnya dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Al-Quran ada Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Nabi Ibrahim berkata supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab-kitab sejarah kita mengetahui Nabi Ibrahim itu ketika kecil menjual patung, dijual kemudian dibeli, disembah dan hidup dari sana. Orang tuanya otomatis makannya dari sana, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah memakan itu. Intinya yang bisa kita lakukan adalah, yang harus kita miliki adalah tholabul halal, mencari yang halal dalam hidup kita, tidak mencari yang diharamkan. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dan itu adalah dari sesuatu yang diharamkan akan mempengaruhi satu, pola pikir, kemudian perilaku.
Kalau yang sering kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka perkara yang akan kita lakukan akan lebih mudah untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Sebaliknya, ketika yang dimasukkan adalah yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita melaksanakan ibadah dan ketaatan. Kenapa? Karena jasad kita bersih, jasad kita suci, yang masuk adalah sesuatu yang baik. Bagaimana para ulama menjaga ini? Menjaga supaya jasadnya betul-betul tidak dimasuki oleh makanan dan minuman yang diharamkan. Kita mungkin masih ingat kisah seorang ulama ketika dia menemukan sepotong apel, kemudian dimakan sedikit, setelah habis setengah, berapa sih harganya apel 1 kilo? Mungkin 10 sampai 15 ribu per kilo. Kalau 1 biji harganya berapa? Mungkin nggak ada nilainya kan itu. Tetapi bagaimana usaha untuk menjaga diri supaya tidak dimasuki oleh makanan yang haram, sampai dimakan habis setengah, kemudian istighfar karena yang dimakan adalah bukan miliknya, padahal apel itu mengalir di sungai. Dicari terus siapa pemilik apel ini. Kemudian ketika didapatkan di sana ada kebun kurma, kebun apel, akhirnya dia berpikir mungkin pemilik kebun inilah yang memiliki apel tadi yang hanyut di sungai. Didatangi pemiliknya dan dia minta maaf gara-gara makan apel yang hanyut di sungai yang habisnya hanya setengah. Lihat, perbandingkan antara beliau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Beliau apel hanyut dimakan setengah, minta maaf, tolong dihalalkan. Sekarang bukan minta maaf, bukan hanyut, di pohonnya diambil, di lapaknya sudah jelas-jelas itu punya orang, diambil. Bukan minta maaf. Jangankan minta maaf, yang punyanya malah diancam kalau gak ngasih awas. Itu perbedaan kan. Lihat seorang ulama besar minta maaf, tolong dihalalkan. Kemudian kata pemilik kebun, saya tidak akan menghalalkannya kecuali engkau balas. Dengan cara apa? Dengan bekerja satu bulan lamanya tanpa gaji sedikit pun. Gara-gara makan apel setengah, itu pun apel hanyut, suruh kerja selama 1 bulan tanpa gaji. Siapa di antara kita yang berani seperti itu? Sedikit sekali mungkin di antara kita yang bisa seperti itu. Lalu kita lagi jalan-jalan kok nemu duren kan, menemu durian, alah ini kan luqotoh, ini kan sudah jatuh, insya Allah halal. Ya rizki, ini kan nemu, lalu yang punyanya nggak tahu kok. 1 bulan bekerja, kemudian setelah 1 bulan datang lagi untuk apa? Bagaimana, sudah halalkah apel yang saya makan tadi? Belum. Saya tidak akan menghalalkannya kecuali engkau nikahi putriku. Nah, tapi yang perlu diketahui, putri saya itu matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, gak punya tangan, gak punya kaki. Bapak mau? Kata ibu, Pak, kalau ada yang kayak gitu pun monggo poligami boten nopo-nopo. Tapi syaratnya kayak itu, mata buta, telinga tuli, mulut bisu, tangan kaki tidak ada. Silahkan, gak apa-apa poligami. Insya Allah lebih cantik saya katanya. Akhirnya apa boleh buat? Demi menghalalkan apa yang sudah dimakan, akhirnya diterima. Dan pada hari H kemudian dia dapatkan ternyata dia calon istrinya ini adalah seorang perempuan yang cantik. Matanya normal, telinganya bisa mendengar, mulutnya bisa berbicara, tangan dan kakinya masih lengkap. Apa kata laki-laki itu? Maaf Bapak, ini bukan calon istri saya. Istri yang dijanjikan kepada saya adalah istri yang buruk rupa, matanya buta, bisu, tuli, tidak punya tangan dan kaki. Saya tidak bisa menerima perempuan ini sebagai istri saya. Perjanjiannya tidak seperti itu. Baru kemudian diterangkan, anak saya buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Telinganya tuli karena tidak pernah mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya bisu karena tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali zikrullah. Tangannya tidak pernah mencuri dan melakukan semua yang dilarang. Kakinya tidak pernah dilangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku melihat engkau adalah orang yang baik, maka aku menginginkan engkau menjadi menantuku dan menjadi suami dari anakku ini. Lahirlah dari beliau seorang ulama besar, salah satu di antara imam 4 mazhab yang kita kenal. Dari situlah kemudian kita mengambil satu ibrah bagaimana para ulama dulu mencari sesuatu yang halal untuk mendapatkan keberkahan. Masih ingat mungkin kita kisah seorang ibu penjual susu, di mana semua penjual susu pada saat itu berbuat curang. Semua penjual susu di kota Madinah berbuat curang, hanya sedikit sekali. Si ibu ini tertarik untuk berbuat curang, menambahkan air yang sangat banyak. Tetapi di malam hari ketika orang-orang sudah pada tidur, ibunya ini akan mencampur air susunya dengan air yang sangat banyak. Supaya apa? Biar untungnya lebih besar. Tapi apa kata putrinya? Bu, itu adalah perbuatan curang, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ibunya? Loh, bukankah gak ada orang yang tahu? Semua orang sedang tidur. Tapi kata putrinya, bukankah Allah tahu? Tolong jangan dilakukan, karena itu adalah satu kecurangan. Terdengar kisah ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Kemudian datanglah beliau kepada perempuan ini dan menjadikan putri daripada penjual susu ini menjadi menantu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena kejujurannya, karena berusaha untuk menjaga usaha ibunya ini supaya menjadi usaha yang halal. Dan lahirlah dari putrinya ini, dari putri penjual susu ini, keturunan-keturunan yang baik. Sekitar dalam riwayat disebutkan ada 10 dari putra putrinya ini adalah semuanya penghafal Al-Quranul Karim. Dari apa? Dari makanan yang halal. Tolabul halal. Nabi Ibrahim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencari rizki kecuali senantiasa mencari yang halal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, makanlah dari yang halal, rizki yang halal dan baik. Sekian banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ini. Berarti rizki yang halal sesuatu yang amat sangat penting buat pertumbuhan diri kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik untuk dia. Berusaha, walaupun orang bilang mengatakan saat ini yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kemudian yang ketiga, hikmah atau faidah daripada kisah Nabi Ibrahim adalah bagaimana kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkorban sepenuh hati, maksimal, semuanya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak bisa, nggak bisa menghitungnya, nggak bisa mencapai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita sudah banyak, salat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, tabassum kita, itu sudah banyak sekali. Ada bermuamalah, kita punya tetangga, kita perbaiki tetangga kita, bermuamalah dengan baik, bergaul dengan baik. Di antara adab-adab suhbah itu kita sudah jaga. Itu adalah ibadah kita. Tetapi sebanyak apapun ibadah kita tidak akan mungkin bisa menyamai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Gak akan mungkin bisa. Contoh di antara adabus suhbah, adab-adab suhbah, adab-adab bermuamalah, adab-adab bergaul dengan tetangga. Di antaranya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-musahamah. Ini insya Allah tingkatan yang paling banyak. Apa musahamah itu? Kita memberi seseorang yang
biasa memberi kita atau yang sudah memberi kita. Timbal balik, balas budi. Saya diberi uang, saya juga beri uang. Saya diberi makanan, saya juga memberi makanan. Itu musahamah. Ini baik, ya, ini baik. Tapi ini tingkatan yang paling rendah. Memberi sesuatu kepada orang lain karena orang itu juga pernah memberi kita. Ya, karena orang itu pernah memberi kita, ini wajar, ya, wajar. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan bahwa zaman dahulu ada seseorang yang berangkat menuju kampung seseorang, kemudian malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya kepada orang itu, mau kemana kamu? Aku hendak pergi ke desa tetangga. Apakah kamu punya sesuatu sehingga kamu berangkat ke sana punya balas budi atau apapun? Tidak. Saya ingin ziarah silaturahim ke sana karena saya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah saudaraku seiman, seakidah, berarti saya harus silaturahim ziarah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena dia pernah berbuat baik kepada kita. Maka silaturahim disebutkan bahwasanya menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan terhadap orang yang sudah memutuskan hubungan dengan kita. Nah, ada busuhbah diantaranya adalah al-musahamah, saling memberi, memberikan saham. Dia memberi, maka saya juga memberi. Tetapi tingkatan yang kedua, tingkatan yang lebih baik adalah al-musawah. Apa al-musawah itu? Kita punya rizki, kemudian kita berikan kepada orang lain. Berapa banyak? Musawah, sama, nisfuhu, setengahnya. Saya dapat rezeki 1 juta, kemudian saya berikan kepada saudara saya 500.000. Saya dapat rezeki 500.000, saya berikan kepada saudara saya 250.000. Saya dapat rezeki 50 miliar, diinfakkan kepada saudaranya berapa? Berarti 25 miliar. Infak, musawah. Saya punya rumah 2, diinfakkan 1. Seperti itu musawah, ada busuhbah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa memberi. Al musawah. Nah, tingkatan ini agak sulit. Kenapa? Jangankan memberi setengah, seperempatnya saja kadang-kadang mikir. Ya kalau dapat uang 100.000 kita infakkan 10.000, mudah. Atau mungkin 50.000, mudah. Tetapi ketika rizkinya sampai juta, bahkan ratusan juta, 100 juta, berarti 50 juta, maju mundur tangannya. Kasih jangan, kasih jangan, kasih jangan. Kata setan, gak usah, kebanyakan, yowes kakean, longi wae, hanya dikurangi terus sampai akhirnya bisa jadi tidak jadi. Tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang paling sulit, yaitu al-ithar. Ithar mendahulukan orang lain yang kita kenal, tetapi dalam adabus suhbah, ithar itu adalah memberikan kepada saudara kita dari rezeki kita lebih banyak daripada yang kita ambil. Kalau dapat 1 juta, yang kita berikan kepada saudara kita 800.000, buat kita cuma 200.000 saja. Itu ithar, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan semuanya untuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nisf, setengahnya untuk Islam. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika perang memberikan semua hartanya untuk Islam. Itu sahabat-sahabat Rasulullah, itulah contoh-contoh kita yang harus kita jadikan suri tauladan. Nah, walaupun kita sudah melakukan itu, tetap tidak bisa menandingi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, karena sudah terlalu banyak yang Allah berikan, mari kita korbankan diri kita untuk Allah, tanpa harus kemudian banyak berpikir, banyak bertanya, ya Allah bagaimana kalau begini, kalau gini gimana, ditawar-tawar. Kata Allah, laksanakan sholat nanti dulu lah, bu, nanti saja. Wajibnya sholat itu kalau sudah usia 50 tahunan ke atas, kalau masih muda jangan dulu. Ada saja tawar-menawar. Bapak dan Ibu sudah hafal surat Al-Adiyat? Sudah hafal ya? Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a,
Innal insana lirabbihi lakanud. Mari kita lihat, perhatikan sedikit demi sedikit. Kuda ini kenapa? Kuda perang. Allah bersumpah dengan kuda perang ini yang lari dengan terengah-engah, yang mengeluarkan api dari kakinya, pergi di waktu subuh, langsung masuk menyerang musuh. Lihat apa sih yang diberikan oleh majikannya kepada kuda ini? Apa yang diberikan? Pakaian yang paling bagus untuk seorang, bagi majikan yang diberikan kepada kuda apa? Baju yang paling bagus kan cuma pelana toh, bajunya tidak bisa menutupi auratnya. Aurat kuda tetap kelihatan walaupun dikasih baju. Betul kan? Dikasih pakaian itu sudah pakaian terbaik, tapi nggak bisa menutupi auratnya. Kuda dikasih makan, makanannya ya cuma rumput-rumputan. Kalau kuda balap ya ada vitaminnya sedikit, tidak banyak. Tapi hanya dikasih makanan seperti itu, dikasih pakaian yang minim seperti itu, bagaimana taatnya seekor kuda kepada majikannya. Ketika majikannya mengatakan berangkat dia, lari dia. Waktu subuh sekalipun kuda itu lari, tunggang langgang, lari dengan kencangnya untuk apa? Untuk menyerang musuh, walaupun kemungkinannya adalah mati. Itu kuda. Sami'na wa ata'na ila majikan yang sudah memberikannya nikmat makan, nikmat pakaian, walaupun sangat minim. Apa yang Allah berikan kepada kita? Ibu punya berapa pakaian ibu di rumah? Lemari sudah penuh kan? Tapi ya tetap pengen beli. Bapak juga sama begitu. Alhamdulillah pakaian yang kita kenakan menutup aurat kita. Tidak cuma satu. Semakin sering Bapak dan Ibu pengajian, insya Allah Bapak dan Ibu semakin banyak punya seragam pengajian. Pengajian di sana ada seragamnya, pengajian di sini ada seragamnya. Untuk pengajian saja punya paling tidak pengajiannya berapa hari seminggu? 5 hari, berarti 5 seragam. Kemudian masuk kantor ada seragam lagi, datang ke pasar ada seragam lagi, jagong sehari 5 kali seragam gonta-ganti. Berarti banyak pakaian kita. Itu rizki, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makan, alhamdulillah Allah memberikan kita makan. Kita makan apa saja, tidak hanya rumput-rumputan. Kangkung masuk, alhamdulillah. Bayam masuk, dagingnya masuk, umbi-umbian masuk, semuanya masuk. Alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita akal. Lantas kenapa ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk datang melaksanakan ketaatan, hayya 'alas shalah, lihat kuda tadi langsung subuh-subuh untuk menyerang musuh. Ketika kata majikannya berangkat, lari sampai kencang, terengah-engah, keluar api saking kencangnya. Waktu subuh, ketika Allah memanggil kita waktu subuh, kita masih pikir-pikir, nanti sajalah, belum la ilaha illallah, nanti sajalah, belum qomat, nanti sajalah, masih 1 rakaat. Emang mau nunggu berapa rakaat? Yang rumahnya dekat dengan masjid tidak langsung berangkat ke masjid. Kenapa? Mesti dilihat masjidnya. Oh, masih kosong, belum. Yang dari jauh belum datang. Yang datang dari jauh juga, nanti saja. Wajar kalau saya terlambat, rumah saya jauh. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, yang membedakan antara zaman kami dengan zaman kalian adalah kami menganggap amalan yang paling sepele, dosa yang paling kecil pada zaman Rasulullah itu adalah dosa yang paling besar. Sebaliknya, sesuatu yang sangat besar dilakukan seorang muslim di zaman kalian itu dianggap kecil. Apa itu? Pada zaman kami, ketinggalan salat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga kafaratnya Umar bin Khattab menghibahkan kebun kurmanya gara-gara masbuk.
Sementara zaman sekarang orang nggak sholat santai-santai saja. Udah sholat belum? Belum, nanti aja lah. Ya. Nonton bal-balan sih. Ibu sudah sholat belum? Belum. Ya. Sinetron. Yang anak-anak sama juga. Udah sholat belum? Belum. Ngapain? Raden Kian Santang. Atau apa saja. Dianggap biasa. Bahkan kita menganggap orang-orang yang tidak sholat, dia tetap orang-orang yang sama dengan orang-orang yang salat. Nauzubillah summa naudzubillah. Pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan yang sangat sempurna, mutakamil, seutuhnya dia korbankan sampai anaknya sekalipun kalau memang itu dari Allah maka akan dilakukan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita mendapatkan dari kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menanyakan kepada Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana pendapatmu ketika Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Apa kata Nabi Ismail? Laksanakanlah, satajiduni insyaallah minas salihin, minas sabirin. Laksanakanlah, silahkan ayahku lakukan itu kalau memang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perjalanannya untuk menyembelih, setan datang menggoda siapa? Menggoda putranya dan menggoda istrinya. Tapi semua mengatakan, baik istri dan putranya, laksanakan kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini profil seorang ayah yang mendidik keluarganya dengan pendidikan Islami, yang mengedepankan apa yang datang dari Allah. Profil seorang ayah yang berhasil mendidik keluarga, anaknya menjadi anak yang soleh, istrinya menjadi istri yang salihah. Sering diantara kita menginginkan, ya Allah berikanlah kepadaku istri yang salihah, sementara kita mungkin belum salih. Pada seorang suami harus menjadi seorang yang salih supaya nanti istri itu akan mengikuti kita, mencontoh kita, begitu juga anak-anak kita. Tidak akan mungkin keluar dari Nabi Ismail kata-kata seperti itu kalau pendidikan dari Nabi Ibrahim itu juga tidak baik. Karena Nabi Ibrahim mendidiknya dengan din, mendidiknya dengan agama atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang lahir adalah seorang anak yang saleh, istri dan salehah, keluarga muslimah yang saleh. Keluarga muslim yang saleh, dan itu yang harus kita bina. Pendidikan din, pendidikan agama. Ibu jangan berbohong kepada anaknya mulai dari sejak kecil. Begitu juga ayah. Pendidikan dasar, jangan berkata dusta. Karena ibu sering berkata bohong kepada anaknya, begitu juga bapak. Anaknya menangis minta uang, bu minta uang, ayah minta uang, buat apa? Buat jajan. Kata ibunya, maaf hari ini ibu gak punya uang. Baru selesai ngomong seperti itu, kemudian tahu jatuh uang dari sakunya. Tuh ibu punya uang, berarti ibu bohong. Dan itu akan terekam sampai akhir hayatnya, dia akan merekam itu. Pendidikan dari keluarga yang menentukan seorang anak tumbuh menjadi anak yang saleh atau anak yang thaleh. Ayah juga seperti itu. Kita, terutama ayah, seorang kepala keluarga, bagaimana mengarahkan anak istri kita menuju sosok pribadi muslim yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak bagaimana cara makan. Anak kecil, anak bayi itu rata-rata kalau kita perhatikan hampir semuanya kalau makan lebih mudah dengan tangan kiri. Jarang yang memasukkan jempolnya tangan kanan. Rata-rata kebanyakan tangan kiri. Jangan kemudian dibiarkan, Allah masih kecil. Karena itu bisa jadi dari pola mengasuh kita juga. Ya, pola mengasuh kita, kalau kita menimang-nimang anak biasanya kan di sebelah mana? Kiri kan? Tangan kanannya di mana? Di belakang kok, di bawah. Yang ada di atas tangan kiri. Karena jarang yang begini, jarang. Walaupun ada tapi jarang, lebih banyak yang kiri. Sehingga yang paling mudah untuk dimasukkan adalah ibu jari yang kiri, terbiasa.
Walaupun tidak kemudian apa itu salah? Ya tidak salah. Karena memang enaknya seperti itu, mungkin nyamannya seperti itu. Tapi ketika anak sudah mulai terbiasa dengan tangan yang kiri, itu harus diarahkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul wasrob, makan dan minumlah biyaminika. Kulu wasrobu, makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan. Fa inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimali, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Harus diarahkan dari kecil. Jangan karena dia masih kecil kemudian kita biarkan. Walaupun mungkin tidak dimarahi, tetapi diarahkan. Kita juga karena sudah terbiasa dari kecil, ya kita terbangun seperti itu. Makan gorengannya tangan kanan, lomboknya tangan kiri. Merokok dengan tangan kiri lebih enak kan itu. Baik, artinya apa? Bagaimana pendidikan itu dimulai dari keluarga dan dimulai dari seorang ayah yang baik. Apa yang dilakukan? Tentu yang pertama adalah pendidikan agama, akidahnya harus diberikan pendidikan yang baik. Akidahnya dulu. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Rizki itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita kenalkan. Inilah diantara ibrah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, berkurban sepenuh hati untuk Allah sebagai bukti syukur kita kepadanya. Dan yang keempat adalah mendidik keluarga dengan pendidikan agama sehingga tumbuh satu keluarga dari keluarga yang baik sampai hanya menjadi keluarga yang baik pula, keluarga muslim, keluarga yang akan menjadi contoh buat keluarga-keluarga yang lain. Andai kata seluruh kaum muslimin ini menjaga ini semua, dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, senantiasa menjaga keluarganya dari makanan yang diharamkan, tidak pernah dimasukkan makanan yang haram, kemudian senantiasa dia mendidik keluarganya dengan pendidikan agama yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah keberkahan. Ya, itulah kehidupan yang hakiki, yaitu ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang yang beriman, "istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum". Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika ia memanggil kamu, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang akan membuat kamu hidup. Hayatul qulub, hidupnya hati itu adalah dengan cara memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Penuhi panggilannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dada, lapang hati kita, tidak pernah marah, senantiasa menerima, qanaah dan istiqomah dalam ketaatan. Karena apa? Karena kita istijabah doa Allah wa Rasul, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Terakhir kami sampaikan beberapa kisah bagaimana makhluk-makhluk Allah ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Suatu hari datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di masjid seorang sahabat dengan tergopoh-gopoh karena lari. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, unta saya sedang ngamuk." Dia tidak mau berhenti, gak mau diberhentikan, padahal sudah dicoba. Berapa orang tidak mau memberhentikannya. Kemudian Rasul dan para sahabatnya pergi, sampailah di sana di satu tempat yang lapang. Di sana ada unta yang sedang mengamuk berlari dengan sangat kencang, menabrak apa saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati unta itu. Para sahabat khawatir kalau Rasulullah kemudian ditabrak oleh unta itu karena saking kencangnya unta itu berlari. Kemudian ketika Rasulullah mendekati dan unta itu melihat siapa yang datang, dari kejauhan unta itu semakin pelan. Kemudian begitu tepat berada di hadapan Rasulullah, unta itu diam dan langsung sujud di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada unta itu, "Kenapa engkau berbuat seperti ini?" Tentu Rasulullah mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
onta itu kemudian berkata dengan bahasanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada pemilik onta itu? Ambillah manfaat dari ontamu ini, pekerjakanlah dia dengan sebaik-baiknya, tapi jangan kau lupakan hak-hak dia, karena engkau menyuruh dia untuk bekerja, terus bekerja, tapi kau tidak pernah memberikan haknya. Dia kelaparan dan kehausan, kamu sudah berapa lama tidak memberinya makan dan minum? Ketika Rasulullah yang datang langsung sujud. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di Gunung Uhud, Bukit Uhud. Satu hari ketika beliau berada di sana, bukit ini langsung goncang, gempa yang sangat dahsyat. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Jibal, wahai gunung, berhentilah." Saat itu juga gunung itu berhenti dari gempanya setelah mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selesai melaksanakan peperangan, Rasulullah pulang dari peperangan, kemudian beliau ingin buang air kecil, tetapi padang pasir semua, tidak ada satupun tempat untuk berteduh untuk untuk buang air kecil. Akhirnya begitu sampai di satu tempat, beliau melihat ada satu buah pohon di sebelah sini, satu lagi pohon di sebelah sana jauh, dan tidak cukup kalau untuk bersembunyi, ya, supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mendekati pohon yang satu, kemudian diambil, bismillah, diambil pohon itu, dan pohon itu berjalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pohon ini seret, yang sebelah sana juga ditarik sampai di satu tempat, berkumpullah dua pohon itu, cukup untuk menyembunyikan beliau supaya ketika buang air kecil tidak kelihatan. Setelah itu beliau mengembalikannya kembali. Sekarang kalau Bapak ingin, kira-kira pohon ini taat gak ya sama saya? Coba silahkan. Pohon itu senantiasa akarnya di dalam tanah. Ya, syariatnya memang seperti itu. Tetapi dia melawan hukum itu, dia taat kepada Rasulullah dan datang. Yang terakhir adalah ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau sedang berada di masjid. Sahabat ini sedang berada di pasar. Rasulullah memberikan nasihat kepada orang yang ada di masjid, dan Rasulullah mengatakan, ijlisu, kepada sahabat yang ada di masjid, duduklah kalian semua. Sahabat yang berada di pasar itu, di pasar, beliau tidak tahu di masjid sedang apa, tetapi sayup-sayup beliau mendengar perintah Rasulullah untuk duduk. Beliau tahu ini suara Rasulullah. Seketika itu, ketika beliau sedang di pasar, langsung duduk. Padahal Rasulullah memerintahkan duduk buat sahabat yang sedang berada di masjid. Tetapi saking taatnya kepada Rasulullah, yang sedang di pasar pun ikut duduk. Padahal nggak tahu kenapa suruh duduk. Yang lainnya enggak, cuma sahabat ini satu orang. Kemudian ketika selesai dari masjid, Rasulullah pun berjalan dan sampailah di pasar. Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau duduk di pasar? Kemudian kata sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi mendengar sayup-sayup engkau memerintahkan untuk duduk, maka aku pun duduk. Kemudian Rasulullah menjelaskan, aku memerintahkan duduk untuk saudara-saudaraku yang berada di masjid, bukan untukmu. Tetapi itulah gambaran bagaimana sahabat, bagaimana gunung, bagaimana pohon, dan bagaimana makhluk-makhluk yang lain tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan yang seharusnya. Itulah gambaran buat kita. Kita ini makhluk Allah, hamba Allah yang sudah Allah berikan sekian banyak nikmat. Maka mari kita sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian banyak membicarakan ketaatan-ketaatan itu, tidak banyak didiskusikan, tapi mari sedikit demi sedikit kita laksanakan dengan harapan apa yang sedikit itu kemudian memberikan kepada kita satu energi,
satu kekuatan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan dan ketaatan-ketaatan yang jauh lebih banyak lagi dengan cara istijabatu du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam wastijabatu du'aillahi subhanahu wa ta'ala, memenuhi semua panggilan yang datang dari Allah dan memenuhi semua panggilan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah. Qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai sosok pribadi seorang muslim yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami akan taat. Tidak seperti orang-orang kafir, an yaqulu sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami juga bermaksiat, menentang semua yang datang darinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi thaqafah, kemudian wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.